Kiat melawan godaan syaitan. Dalam usaha menuju kebahagiaan hakiki dan menggapai ridho Allah, manusia selalu mendapatkan berbagai rintangan. Di antara rintangan terbesar adalah syaitan yang selalu menggoda dan membujuk rayu manusia untuk menjadi pengikutnya dalam kesesatan. Dia berusaha menghiasi keburukan sehingga manusia tertarik kepadanya dan menjelek-jelekkan kebaikan sehingga manusia menjauhinya. Berikut ini adalah upaya yang bisa dilakukan untuk melawan syaitan. Pertama, mengetahui bahwa syaitan adalah musuh kita. Seseorang yang tidak mengetahui siapa musuhnya tidak akan mungkin melakukan perlawanan kepadanya. Maka, hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin dalam melawan syaitan adalah meyakini bahwa syaitan adalah musuh yang sebenarnya baginya, yang terus berusaha menjerumuskannya dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Al-Quran Surah Fatir ayat 6. Kedua, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah. Dia tidak bisa mengerjakan suatu kebaikan dan menghindari keburukan kecuali dengan pertolongan Allah. Terlebih lagi ketika dia menghadapi musuh yang tak bisa dia lihat dan tidak bisa dia dengar, maka semakin besar kebutuhannya untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Al-Quran Surah Fussilat ayat 36. Ketiga, ikhlas. Sebesar apapun usaha yang dilakukan syaitan menyesatkan manusia, ternyata ada orang-orang yang syaitan sendiri mengakui tidak bisa menyesatkannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keikhlasan dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Quran Surah Al-Hijr ayat 39-40. Syekh As-Sa'di menjelaskan tentang makna hamba-hamba yang terpilih di dalam ayat tersebut, yaitu yang engkau pilih mereka karena keikhlasan, keimanan, dan ketakwaan mereka. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ulama qiraah dari Madinah dan dari Kufah membaca kata tersebut dengan di fathah huruf lamnya, sehingga dibaca mukhlasin, yang artinya orang-orang yang dipilih. Sedangkan ulama ahli qiraah lainnya membaca kata tersebut dengan di kasrah huruf lamnya, sehingga dibaca mukhlisin, yang artinya adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan membersihkannya dari kerusakan dan riya. Tafsir Al-Qurtubi. Keempat, bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah maknanya adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah dalam mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan, disertai dengan melakukan usaha yang disyariatkan dan diizinkan oleh Allah. Tawakal merupakan ibadah yang sangat agung dan juga penting. Dia memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan dikuasai dan dipengaruhi oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sungguh syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-100. Kelima, menjauhi langkah-langkah syaitan. Perlu kita ketahui, ketika syaitan itu menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan dan kebinasaan, dia tidak menggunakan satu cara saja. Bahkan, syaitan memiliki begitu banyak langkah dan cara untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, apabila kita ingin melawan syaitan, sangat perlu bagi kita untuk mengetahui apa saja langkah-langkahnya yang ditempuh oleh syaitan, untuk kemudian kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." Al-Quran Surah An-Nur ayat 21. Qatadah berkata, semua kemaksiatan adalah termasuk langkah-langkah syaitan. Tafsir Ibnu Katsir. Syekh As-Sa'di berkata, dan langkah-langkah setan mencakup semua kemaksiatan yang berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Taisirul Karimir Rahman. Keenam, membekali diri dengan ilmu. Kebodohan manusia merupakan kondisi yang disukai
setan. Dengan kebodohan, setan mendapatkan kesempatan besar untuk menjerumuskan manusia dalam kesalahan dan dosa. Sebagaimana telah dijelaskan para ulama, salah satu senjata setan untuk menyesatkan manusia adalah syubhat, yaitu kerancuan-kerancuan yang dilemparkan setan untuk menipu manusia, sehingga dia menganggap yang batil sebagai kebenaran dan menganggap yang benar sebagai kebatilan. Senjata ini tentu hanya akan berhasil pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang kebenaran dan kebatilan. Maka, untuk melawan setan dalam hal ini, kita harus membekali diri dengan ilmu yang benar. Ibnu Qayyim berkata, fitnah itu ada dua macam, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan yang paling besar bahayanya adalah fitnah syubhat. Kadang-kadang keduanya terkumpul pada diri seorang hamba dan terkadang hanya satu saja yang ada. Maka fitnah syubhat adalah disebabkan karena lemahnya basirah dan sedikitnya ilmu. Syekh Ali Hasan memberikan komentar atas ucapan Ibnu Qayyim di atas, dan dari pintu sedikitnya ilmu inilah setan bisa masuk menyesatkan banyak orang-orang yang lalai. Setan menghias-hiasi dan memperindah keburukan sehingga mereka jatuh dalam jaring-jaring setan. Maka ilmu yang bermanfaat adalah kunci semua kebaikan dan menolak semua keburukan. 7. Menetapi kesabaran. Selain syubhat, senjata lain yang digunakan syaitan adalah syahwat, yaitu kecenderungan pada diri manusia untuk memuaskan hawa nafsunya. Dengan adanya syahwat pada diri manusia, syaitan bisa menggoda dan membujuk seseorang yang sebenarnya telah memiliki ilmu, sehingga dia melakukan kemaksiatan yang cocok dengan hawa nafsunya. Maka, untuk menghadapi hal ini, di samping ilmu yang harus dimiliki, kita juga harus memiliki kesabaran untuk menahan diri dari menuruti keinginan hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Kedelapan, memperbanyak zikir kepada Allah. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar diamalkan. Di antaranya disebutkan, dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah, karena perumpamaannya bagaikan seseorang yang dikejar oleh musuh di belakangnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah sampai pada benteng yang kokoh, maka dia pun melindungi diri dari mereka. Demikianlah perumpamaan seorang hamba. Dia tidak bisa melindungi diri dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2863. Kesembilan, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu zikir terbaik. Di samping bahwa Al-Quran berisi petunjuk dan obat bagi penyakit di dalam dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Maka apabila seorang hamba membaca Al-Quran, dia akan dijauhi oleh syaitan. Terlebih lagi apabila dia mau merenungi isi kandungannya serta mengamalkannya, niscaya syaitan akan menjauh darinya. Renungilah sabda Nabi SAW berikut, janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sungguhnya syaitan akan kabur dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 780. Kesepuluh, menetapi jamaah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang berada pada suatu kampung atau suatu padang sahara yang tidak ditegakkan padanya solat, melainkan setan akan menguasai mereka. Maka hendaknya kalian menetapi jamaah, karena serigala hanya akan memangsa kambing yang menyendiri dari jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 547. Jemaah yang dimaksud tentunya adalah orang-orang yang berpegang pada kebenaran, bukan sembarangan jemaah atau kumpulan orang-orang walaupun di atas kebatilan. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Amr bin Maimun, tahukah kamu apa itu jamaah? Dia menjawab, aku tidak tahu. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya mayoritas jamaah orang-orang mereka menyelisih jamaah. Jamaah sesungguhnya adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.